Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi kebaktian sekolah minggu dengan secara online. Anak-anak jangan bosan ya. Walaupun masih tetap kita kebaktian secara online, tapi percayalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan bangsa dari manapun, baik kulitnya itu putih, kuning, hitam, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi kita juga anak-anak, jangan kita beda-bedakan teman-teman yang lain. Kita harus bersatu semua di bawah kasih Tuhan. Oke anak-anak, kita sama-sama bernyanyi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan Yesus tak memilih bangsa. Yuk, kita nyanyi dengan sukacita ya. Oke. Yesus kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan saya untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus berkatilah saya agar saya benar-benar dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan dapat mendengarkan nanti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Tuhan Yesus berkatilah sekolah anak-anak kami, berkatilah kesehatannya, dan berkati jugalah orang tua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Acara kebaktian sekolah minggu secara online kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di dunia itu begitu banyak bangsa-bangsa. Kulitnya juga bermacam-macam. Ada warna coklat, kuning, hitam, putih, merah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Dia semua mengasihi. Anak-anak bagaimanakah? Apakah anak-anak memilih-milih, wah saya senangnya sama yang warna putih aja kulitnya? Jangan anak-anak. Kita harus mengasihi semua bangsa yang ada di dunia, baik kulitnya kuning, hitam, putih, merah, coklat, semuanya di mata Tuhan sama. Oleh sebab itu, ayo anak-anak, kita nyanyikan Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa.
anak-anak? Oke, sekarang kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan telah memberkati saya. Dan sebentar lagi saya akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Bapa di surga, bukakan telinga saya, bukakan hati saya, agar saya dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Dan firman Tuhan dapat saya lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, berkati juga Tante Iin yang akan memberikan firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Tolong Bapa di surga, Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu siapa Bapak itu? Siapa Bapak itu ya? Kalian ingat cerita minggu lalu? Ya, itu adalah Bapak Elia. Bapak Elia ada di mana anak-anak? Ya, hebat sekali. Bapak Elia sedang ada di tepi sungai Kerit. Di situ apa-apa tidak ada anak-anak. Tidak ada makanan, tidak ada teman, ya anak-anak. Tapi Tuhan tetap memelihara Bapak Elia. Makannya dari mana? Ya, anak-anak lihat sekarang. Ada siapa? Oh, Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara Bapak Elia. Ya, jadi setiap pagi dan setiap sore burung gagak itu akan membawa roti dan daging untuk Bapak Elia. Oh, tapi haus belum minum. Anak-anak, Tuhan tetap menyediakan air untuk Bapak Elia. Hebat mana anak-anak? Ya, hebat sekali. Karena Bapak Elia tinggal di tepi sungai Kerit, Bapak Elia bisa minum dari air sungai Kerit. Ya, nah anak-anak, hari ini Tante akan cerita sedikit masih tentang Bapak Elia. Ya, hari ini Tante akan cerita tentang Elia dan Ibu Janda di Sarfat. Anak-anak, tidak lama kemudian sungai itu kering. Dan di negeri itu tidak ada hujan sama sekali. Ya, tiba-tiba terdengar suara Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Anak-anak, Tuhan meminta Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan di situ akan ada seorang ibu, seorang janda yang akan memberinya makan. Anak-anak, ada yang tahu janda itu apa ya? Janda itu seorang ibu, tapi dia sudah tidak punya suami, sudah tidak ada bapaknya, ya. Setelah Elia mendengar firman Tuhan, Elia pun bersiap-siap. Dia langsung pergi menuju ke Sarfat. Nah, anak-anak, saat Elia sampai di pintu kota, dia melihat ada seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu. Elia berkata kepada ibu itu, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum."
ketika ibu itu sedang mengambilkan air untuknya, si Elia kembali berkata, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Anak-anak, Elia minta air dan roti kepada ibu janda itu. Jangan lupa anak-anak, di negeri itu sedang dilanda kekeringan. Tidak ada hujan sepanjang tahun. Apakah si ibu itu punya air dan roti? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Anak-anak, ternyata si ibu sudah tidak punya makanan lagi. Ibu itu dia hanya punya segenggam tepung. Tepung yang sangat sedikit anak-anak. Dan sedikit minyak. Bahkan si ibu itu dia berkata, tepung dan minyak ini hanya cukup untuknya dan untuk anaknya makan 1 kali saja. Dan setelah itu mereka akan mati. Loh, kenapa mati anak-anak? Ya, karena mereka sudah tidak punya makanan lagi. Nah, coba sekarang kita lihat apa yang Elia katakan kepada si ibu. "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadamu. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Anak-anak, apa yang Elia minta kepada ibu itu? Elia minta agar si ibu itu dia membuatkan dulu roti untuk Bapak Elia. Nah, kemudian setelah itu baru si ibu buat roti untuk dia dan anaknya. Tuh, apa cukup anak-anak? Tadi si ibu bilang rotinya itu hanya cukup untuk dia dan anaknya makan. Tapi Bapak Elia dia menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan? Tuhan bilang tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi itu. Wah, sungguh ajaib. Nah, anak-anak, si ibu itu dia kemudian pergi dan melakukan apa yang diminta oleh Bapak Elia. Si ibu membuat sepotong roti untuk Bapak Elia dan kemudian dia berikan ke Bapak Elia. Setelah dia berikan, dia kembali membuat roti lagi untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Anak-anak, sungguh benar-benar ajaib. Setelah ibu membuat roti untuk Bapak Elia dan memberikannya, dia masih bisa membuat roti lagi anak-anak. Untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Tidak hanya sampai di situ anak-anak. Tepung dan minyak tidak berkurang. Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Elia. Wah, benar-benar sungguh ajaib anak-anak.
Di sini kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan pada Elia dan pada ibu janda dan anaknya. Anak-anak, Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Yahudi saja, tapi Tuhan juga mengasihi semua anak dari bangsa manapun, termasuk kita di Indonesia. Dalam masa pandemi ini, kita masih tetap punya pengharapan dari Tuhan. Anak-anak, minggu lalu kita diingatkan Tuhan menyertai Elia di tepi sungai Kerit melalui apa? Melalui burung gagak yang memberi roti dan daging. Minggu ini kita kembali lagi diingatkan melalui cerita hari ini. Tuhan tetap menyertai Elia di masa kekeringan. Melalui siapa anak-anak? Ya, melalui janda di Sarfat. Tuhan tidak hanya menyertai Elia, tapi hari ini kita kembali diingatkan Tuhan tetap menyertai ibu janda di Sarfat beserta anaknya. Demikian juga anak-anak dengan kita. Percayalah, jangan khawatir. Tuhan tetap menyertai kita di tengah masa pandemi ini. Mari kita sambut dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah boleh ingatkan kami cerita Elia dan janda di Sarfat. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sungguh baik. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan, dan kami masih tetap percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai kami di tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, Tuhan menyertai Elia. Tuhan juga menyertai ibu janda di Sarfat. Demikian juga kita. Tuhan akan terus menyertai kita dan semua bangsa di dunia di masa pandemi ini. Biarlah semua bangsa bersyukur karena Allah sudah memberkati kita. Anak-anak, sekarang kita akan menghafalkan sebuah ayat Alkitab. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7. Ya, sudah siap semuanya? Kita akan baca sama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Mazmur 67 ayat 6b dan 7. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Kita baca sekali lagi. Siap ya? Mazmur 67 ayat 6b dan 7. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Anak-anak, tadi kita sudah baca 2 kali. Udah hafal semuanya? Kita akan coba sama-sama ya. Siap ya? Mazmur 67 ayat 6b dan 7. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Sudah hafal semuanya? Anak hebat. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ibu janda di Sarfat. Tuhan Yesus selalu memelihara ibu janda di Sarfat itu. Dia tidak khawatir, dia percaya. Oleh sebab itu juga anak-anak gak boleh khawatir. Karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Sama dengan ibu janda di Sarfat. Oleh sebab itu anak-anak, kita bernyanyi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir,
hari anak-anak kita berdoa supaya kita tidak khawatir. Percayalah anak-anak, kita selalu dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, kesehatan sangat perlu sekali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.